Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 442D01, mata kuliah Psikologi Komunikasi. Di sini kami ingin mempresentasikan tugas analisis kasus dengan menggunakan teori atau tradisi, stimulus respon, komunikasi politik, komunikasi persuasif, dan komunikasi kelompok. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Di sebelah kanan saya ada Saya Alfred Dolatul Islam. saya Angelina Siswanto. Saya Muhammad Akil Aisyam. Saya Amanda Disyandini. Saya Salman Kusuma Ardani. Selanjut itu, next. Teori stimulus respon. Teori stimulus respon adalah model komunikasi yang paling dasar. Teori ini dipengaruhi oleh disiplin psikologi yang menghubungkan stimulus respon. Teori ini mengasumsikan komunikasi sebagai proses aksi-reaksi yang sangat sederhana di mana kata-kata verbal, isyarat nonverbal, gambar-gambar, dan tindakan-tindakan tertentu dapat merangsang orang lain untuk memberikan respon dengan cara tertentu. Selanjutnya ada komunikasi politik. Komunikasi politik bukan hanya sebagai komunikasi dari aktor politik kepada pemilih dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi juga komunikasi yang ditunjukkan kepada para politis oleh pemilih dan kolumnis surat kabar, serta komunikasi tentang aktor politik dan aktivitas mereka sebagaimana terdapat pada berita, editorial, dan bentuk diskusi politik media lainnya. Komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif, istilah komunikasi berasal dari perkataan Latin, communicare, yang berarti berpartisipasi, memberitahukan atau menjadi milik bersama. Dalam definisi komunikasi yang dikemukakan beberapa ahli, walaupun pengungkapannya beragam, namun terdapat kesamaan atas fenomena komunikasi. Kesamaan tersebut nampak dalam isi yang tercakup di dalamnya, yaitu adanya komunikator, komunikan, pesan, media atau saluran, umpan balik, efek, dampak, serta adanya tujuan dan terbentuknya pengertian bersama. Selanjutnya ada komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah suatu studi tentang segala sesuatu yang terjadi pada saat individu-individu berinteraksi dalam kelompok kecil, dan bukan deskripsi mengenai bagaimana seharusnya komunikasi terjadi. Serta bukan pula sejumlah nasihat tentang cara-cara bagaimana yang harus ditempuh. Komunikasi kelompok atau group communication berarti komunikasi yang berlangsung antara seseorang komunikator dengan sekelompok orang yang jumlahnya lebih dari 2 orang. Selanjutnya kasus Mario Dandi dengan teori stimulus respon. Awalnya korban D disebut tak mau menemui A. Namun akhirnya korban mau menemui A dan rombongannya. Setelah bertemu, Mario Dandi disebut membawanya ke belakang mobil Rubicon. Mereka pun terlibat perdebatan hingga Mario menendang dan memukul korban yang kemudian terjatuh dan tak sadarkan diri. Aksi Mario tak berhenti sampai di situ saja. Berdasarkan rekaman video yang viral di dunia maya, dia terus menendang tubuh dan kepala korban. Kasus Mario Dandi dengan komunikasi politik. Dengan adanya kasus ini, 3 menteri serta KPK ikut bersuara, yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas, dan Menko Polhukam Mahfud MD. Mereka juga mengatakan mendukung penuh langkah hukum yang dilakukan oleh orang tua David untuk mendapatkan keadilan dan kepastian dari tindak penganiayaan tersebut. Kasus Mario Dandi dengan komunikasi persuasif. Kasus ini mengundang banyak tarikan komentar dari penerima, yaitu para pembaca berita. Dengan di mana Mario Dandi yang mempunyai motif yang sama dengan Shane Lucas, di mana Shane Lucas di sini menjadi pembuah bibir yang menebar hal-hal tidak benar yang tertuju pada David. Hal ini termasuk ke dalam komunikasi persuasif dengan dijelaskannya Mario Dandi yang bekerja sama hingga mempersuasi Shane Lucas untuk menjatuhkan David. Selanjutnya ada kasus Mario Dandi dengan komunikasi kelompok. Kasus Mario Dandi, pelaku penganiayaan David Ozora yang jadi pusat perhatian publik belakangan ini, adalah salah satu contoh bagaimana oversharing, sebuah pedang bermata dua. Satu sisi, keinginan pamer dan pengakuan status sosial tersampaikan. Tapi di sisi lain, hal tersebut bisa berujung pada penghasutan harta yang merembet kemana-mana. Lantaran ia memamerkan mobil dan motor mewah milik orang tuanya. Dalam acara diskusi yang dilakukan Kemenkominfo bersama GNLD Siberkreasi, 2 hal tersebut kenapa individu jadi oversharing. Karena itu emosinya lagi meletup-letup banget. Apapun itu emosinya, atau yang kedua karena looking for status. Terima kasih dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata yang kurang dan ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.